Sekarang saya lanjutkan kembali menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako, yaitu Pemerintahan Pasumayam Koto Batu Pariangan. Sesudah sekian tahun lama menetap dan bekerja dengan keras, mencurahkan pikiran dan tenaga, para penduduk semakin bertambah pula. Sawah dan porak sudah banyak pula di Taruko. Begitu juga dengan Taratak dan dusun bertambah pula. Untuk mengungkapkan selama mereka tinggal dan bekerja di Pariangan itu, mereka uraikan dalam bentuk Kato Pusako. Habi hari bagonti pokan, habi pokan batu kabulan, habi bulan babilang tahun, alah batahun lamonyo tinggal. Kata-kata ini adalah kata pusako perjalanan sejarah Rajo. Kemudian kata-kata ini dijadikan Kato Pusako adat. Rajo Sri Maharajo Dirajo mulai membicarakan pembentukan pemerintahan dengan orang-orang serombongannya. Antara lain, 1. Sri Rajo, 2. Indrajati, 3. Sangkalo, 4. Sari Alam, julukan Kucang Siam, 5. Sari Dunia, julukan Kambang Hutan, 6. Indojati, julukan Harimau Camba, 7. Reno Sida dengan julukan Anjuang Mualim. Bertempat di tanah yang agak lapang dan dicari batu-batu yang agak besar dan datar permukaannya untuk tempat duduk. 1 buah batu untuk 1 orang duduk. Untuk duduk berunding dan mufakat. Mengenai tempat berunding dan mufakat itu mereka namakan dengan sebutan balai dan saruang, baatukkan langit, badindiangkan angin, balantaikan batu. Kata-kata ini adalah Kato Pusako perjalanan sejarah adat, kemudian menjadi Kato Pusako adat. Balai dan saruang, baatukkan langit, badindiangkan angin, balantaikan batu. Maksudnya, balai. Balai arti yang dimaksud adalah tempat orang berkumpul, tempat orang berunding, tempat orang bermufakat. Nan saruang, arti yang dimaksud adalah alam yang luas tanpa penghalang ini merupakan satu ruang, yaitu tidak berbatas. Baatukkan langit, arti yang dimaksud adalah alam yang luas ini atapnya adalah langit dan tidak dibuat oleh manusia. Badindiangkan angin, arti yang dimaksud adalah alam yang luas tanpa pembatas dan dinding ini. Kalau kita berada di alam terbuka, kita akan merasakan tiupan angin menerpa atau menyentuh badan kita. Angin inilah sebagai dinding dari ruangan alam yang luas ini. Balantaikan batu, arti yang dimaksud adalah tempat orang duduk yang berunding dan bermufakat di alam terbuka. Baik itu raja atau para datua maupun rakyat, batu itu dicari dan dipilih yang agak besar dan salah satu sisinya dicari yang agak datar. Batu itu diletakkan di atas tanah. Setiap satu batu diduduki oleh 1 orang. Batu-batu itu tidak disusun dan tidak diratakan menjadi lantai. Batu-batu itu diletakkan jarang-jarang. Jarak antara satu batu ke batu lainnya kira-kira 1 depa. Tergantung kepada orang yang berunding dan bermufakat itu. Bila yang berunding orangnya sedikit, jaraknya diperlebar, membentuk setengah lingkaran. Kalau yang berunding orangnya banyak, dibentuk 1 lingkaran. Susunan batu itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat dipergunakan. Dengan dipakainya balai dan saruang untuk berunding dan bermufakat untuk kepentingan pemerintahan, Rajo Sri Maharajo Dirajo sudah menanamkan cara-cara berdemokrasi dan sudah dipisahkan
tempat membuat keputusan atau membuat undang-undang adat dalam pemerintahan, dan tempat menjalankan keputusan atau menjalankan undang-undang adat dalam pemerintahan. Tempat membuat keputusan atau membuat undang-undang adat dan peraturan adat yang lain adalah balai dan saruang, baatukkan langit, badindiangkan angin, dan balantaikan batu. Tempat menjalankan peraturan atau menjalankan undang-undang adat dan peraturan adat yang lain adalah di tempat tinggal Rajo Sri Maharajo Dirajo atau rumah adat bagi para datua. Selama mereka berfikir dan bertukar pendapat dan sudah mendapat satu keputusan, maka kata-katanya adalah kata pusaka. Kalau kahili Allah sarang kudayong, kalau kamu di Allah seantak gala. Keputusan dari berunding dan mufakat itu adalah 1. Membuat satu pemerintahan adat bersama. 2. Membentuk pemerintahan adat bersama berlandaskan moral yang baik dan kepercayaan, atau mengikuti bentuk pemerintahan nenek moyang mereka, bangsa Dravida di kampung halamannya di lembah Sungai Indus, Tanah Besar, dan tidak membuat pasukan prajurit perang. 3. Pengembangan luar atau daerah dan penyebaran para penduduk melalui perdamaian, yaitu dengan cara memakai adat yang disebut dengan bolahan. 4. Pucuk tertinggi dalam pemerintahan adat bersama berperan sebagai pimpinan dalam berunding dan mufakat. Keputusan diambil bersama dan tidak terletak kepada satu orang. 5. Para pemimpin tidak boleh meminta dan mengambil imbalan atau upeti dari para penduduk. 6. Dalam membangun tarata, dusun, koto, nagari untuk keperluan para penduduk dikerjakan bersama-sama. Para pemimpin dengan para penduduk atau bergotong royong. 7. Rajo Sri Maharajo Dirajo diangkat dan dipercaya sebagai pemimpin pemerintahan adat bersama. Itulah antara lain hasil berunding dan mufakat itu. Sebagai buktinya bisa kita lihat sampai sekarang dalam pemerintahan adat bersama di Luak Nantigo. Pertama, pemerintahan adat bersama tidak ada prajurit perang. Kedua, pemerintahan adat bersama dijalankan oleh para datua dan ompek jini dalam setiap koto atau nagari. Ketiga, pemerintahan adat bersama dalam membangun keperluan penduduk seperti balai-balai adat, rumah-rumah adat, jalan-jalan, tempat pemandian umum, pengairan, manaruko, dan lain sebagainya, dikerjakan bersama-sama atau gotong royong. Keempat, pemerintahan adat bersama tidak meminta imbalan atau upeti atau pajak kepada para penduduk. Bentuk atau sistem upeti dan pajak memajak kepada para penduduk di Luak Nantigo dimulai pada zaman penjajahan bangsa Belanda yang dinamakan dengan belasting. Di zaman penjajahan bangsa Belanda itu, semua dikenakan pajak kepada para penduduk dan Luak Nantigo. Mulai dari pajak barang, pajak tanah, pajak pasar, pajak pelabuhan, sampai pajak hasil bumi. Itulah mengenai pemerintahan Pasumayam Kota Batu Pariangan. Nanti akan dilanjutkan dengan Undang Silamo-Lamo. Terima kasih.